Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih berada di The Savana Residence, salah satu properti syariah yang alhamdulillah amanah yang ada di seluruh Indonesia. Tepatnya ini di wilayah Cirende, Tangerang Selatan. Kenapa kita berani mengatakan alhamdulillah amanah? Karena memang sudah banyak sekali yang dihuni. Dari total 27 unit sudah banyak juga yang dihuni, dan tadi kita sudah melihat reviewnya ya, salah satu rumah, dan alhamdulillah kali ini kita dapat kesempatan juga untuk bisa mendapatkan testimoni dari salah satu konsumen yang memang pembeliannya secara real syariah. Seperti tagline-nya DPS, Developer Property Syariah, yaitu real project, real syariah. Projectnya beneran ada, secara syariahnya pun insya Allah juga beneran syariah, real syariah. Nah, sekarang kita sudah bersama Bapak Fuad. Salah satu konsumen dari The Savana Residence, Pak ya. Ya. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam, Mas. Terima kasih nih atas waktunya mau berkenan untuk memberikan testimoni terhadap channel YouTube Rumah Halal Indonesia. Nah, kita ngobrol-ngobrol sedikit Pak ya. Boleh. Ngobrol santai aja. Oke. Ya, kalau boleh tahu nih Pak, pembelian di sini secara kredit tanpa bank ya? Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan pada saya, Mas. Jadi benar yang tadi disampaikan oleh Mas, sesuai dengan pertanyaannya, saya membeli rumah ini dengan akad syariah, ya. Dan juga waktu itu kami dengan sistemnya itu cicil ya, cicilan juga itu sesuai dengan akad yang tertera di perjanjian kami di awal. Jadi semuanya secara syariah. Cicilnya langsung ke developer Pak ya? Ya, langsung ke developer. Ke developer ya, jadi bukan melalui perantara bank. Tidak, langsung Ya, ke developer. betul. Karena memang jual beli yang secara syar'i itu adalah ada penjual, ada pembeli, dan ada barang yang diperjualbelikan. Itu dia. Masuk kategori syariahnya ya seperti itu. Bukan ada penjual, ada pembeli, dan ada pembiayaan dari bank. Itu sudah menyalahi aturan dari syariahnya. Nah, sedangkan ini ada penjual, developernya, ada pembeli, ada Pak Fuad, dan ada rumah barang yang diperjualbelikan. Itu dia. Makanya insya Allah sesuai dengan syariah dan bisa kita sebut sebagai real syariah, real project, real syariah. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, Ya. kenapa sih kok Bapak bisa memilih project properti yang syariah? Padahal kan kalau yang konven mungkin DP-nya lebih murah, terus juga banyak yang ready stock. Nah, kenapa Bapak lebih memilih properti yang syariah? Ya, sebetulnya begini Mas, sebelum kami memutuskan untuk pembelian rumah, kami juga mempelajari berbagai macam sistem untuk jual beli rumah ya. Ada yang metode dengan menggunakan bank, ada yang metode dengan menggunakan syariah. Nah, yang syariah ini sebetulnya saya sempat penasaran begitu. Penasaran, saya cari di informasinya dan ketemu, oh ternyata yang dimaksud syariah itu seperti ini. Ya, saya baca semuanya, memang betul segala sesuatunya itu dilaksanakan sesuai dengan akad syariah. Kemarin juga ada orang dari Depak yang mengawal kami, kemudian benar-benar perjanjian yang tertulis di akad jual beli itu tidak ada yang satupun yang dilanggar, ibaratnya seperti ini. Jadi semuanya real. Kemudian cicilan juga tidak ada bunga, jadi flat. Kemudian kenapa saya juga memilih syariah, kan kita tidak tahu ke depannya seperti apa, siapa tahu kita kolaps dalam pertengahan jalan ya. Kalau di syariah ini ada, kalau pada saat kita kolaps misalkan kita tidak sanggup untuk membayarkan, semua dari apa yang kita bayarkan ke developer dikembalikan 100%. Itu salah satu juga yang memotivasi saya untuk sebetulnya syariah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita kan muslim, jadi mau tidak mau dan harus dibudayakan, kalau ada yang syariah harus pilih yang syariah gitu. Berarti memang tetap harus say no to riba ya. Say no to riba. Karena ya itu dia, kita sering sampaikan bahwa riba itu ya ngeri banget. Sering banyak kita baca hashtagnya di mana-mana ya. Dan seperti yang tadi Pak Fuad sampaikan bahwa memang spesialnya di properti syariah, tanpa denda, tanpa sita,
tanpa riba ya, bunga itu adalah ribanya. Kenapa disebut bunga ya? Mungkin tujuannya adalah menghilangkan seramnya riba, jadi sebutnya bunga. Padahal bunga sama dengan riba, dan riba itu sangat serem sekali Pak ya, ngeri banget. Itu dia yang mungkin pernah brother sister Filah lihat sekalian di diskusi kita bersama Ustadz Rosyid Aziz, bahwa yang sudah mengetahui bahaya riba tapi tetap melakukannya, itu hukumannya adalah kekal di dalam neraka. Amit-amit nauzubillahi min dzalik Pak ya. Dan seperti yang tadi Pak Fuad sampaikan, bahwa salah satu spesialnya di properti syariah, apabila kedepannya konsumen ternyata kolaps atau tidak ada kesanggupan lagi untuk membayar, semua yang sudah dibayarkan itu bisa dikembalikan ke konsumen setelah nanti rumahnya memang sama-sama terjual gitu Pak ya. Artinya tidak rumahnya yang disita paksa seperti yang mungkin brother sister Filah sering lihat di kasusnya di perbankan seperti itu. Tapi kalau di properti syariah tidak seperti itu Pak ya. Dan tidak seperti itu, dan ini kan punya saya dulu awalnya sudah ada yang menempati Pak. Jadi sama ceritanya mungkin ya, tidak sanggup untuk membayar, kemudian dikembalikan ke developer, dan memang uang yang sudah dibayarkan sekitar berapa saya kurang tahu, itu dikembalikan 100%. Masya Allah. Dan tidak cuma itu, jadi dari developer juga bersedia untuk membantu memasarkan. Jadi yang bersangkutan tidak lantas susah payah mencari orang, enggak, tapi developer sangat bertanggung jawab ya, membantu untuk mencarikan konsumen yang baru ya. Nah jadi memang ini bisa dikatakan spesial case nih Pak Fuad ini, dan ternyata Masya Allah ya, memang kalau sudah rezeki itu berkahnya ya jadi datang terus gitu loh. Di konsumen sebelumnya, jadi Pak Fuad ini bisa dikatakan pemilik kedua ya, betul. Pemilik kedua, karena pemilik pertama itu terjadi gagal bayar, dan seperti yang tadi Pak Fuad sampaikan, dari konsumen yang pertama, dari apa yang sudah dia bayarkan sebelumnya itu dikembalikan 100%, karena Pak Fuad sendiri yang membayar gitu kan. Artinya ketika memang rumahnya dijual senilai harga saat itu, berapa yang dia sudah bayar dikembalikan ke konsumen pertama, dan Pak Fuad tinggal melanjutkannya saja, seperti itu kan ya. Karena dikembalikan 100%, jadi saya juga memulai dari awal. Ya, memulai dari awal gitu. Di akad yang baru. Akad gitu yang baru, betul. Seperti itu. Tapi di konsumen yang pertama, berapa yang sudah dia bayar itu semuanya dikembalikan. Masya Allah. Terus Pak, kalau boleh tahu lagi nih, saat ini setelah menempati rumah yang di properti syariah ini, apa sih yang dirasakan mungkin perbedaannya kalau misalkan mungkin masih membeli di tempat yang konvensional? Ya, karena ini saya baru pertama kali untuk melakukan pembelian rumah ya Mas. Kemudian saya juga jujur belum pernah merasakan pembelian rumah yang secara konvensional, jadi detail bedanya secara realnya saya kurang tahu. Cuman alhamdulillah kalau segala sesuatunya berdasarkan syariah itu yang tadi salah satu keuntungannya, kita bebas dari riba dan lebih tenang kali ya. Lebih tenang ya. Nah itu dia, makanya brother sister Filah pastikan ketika ingin memiliki hunian, pastikan memilih yang properti syariah Pak ya. Dan pastikan properti syariahnya yang bener-bener real project, real syariah. Artinya projectnya beneran ada dan transaksinya benar-benar secara syariah. Bukan hanya di atas kertas ya, syariahnya bukan hanya di atas kertas, tapi memang benar-benar seperti tadi Pak Fuad sampaikan, bahkan sampai dikawal oleh Depak ya. Dikawal oleh Depak, artinya yang di atas kertas harus dilakukan secara benar. Karena banyak sekali yang di atas kertasnya oke, syariah di atas kertas, tapi ternyata aplikasi di lapangannya, pengaplikasian di lapangannya itu masih banyak yang miss dari yang namanya syariah. Itu dia, makanya kita harus didampingi juga atau harus sambil dibimbing ketika sedang melakukan akad secara syar'inya. Oke, sementara itu dulu Pak. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi pengalamannya memiliki properti syariah dari Pak Fuad? Cukup ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan menginspirasi brother sister Filah sekalian. Jadi kami sampaikan lagi bahwa kita tidak berdosa jika kita tidak memiliki rumah Pak ya. Tapi kita akan dosa besar jika kita memiliki rumah dengan cara yang riba ya. Alhamdulillah kita sekarang sudah punya solusinya, memiliki rumah tanpa riba. Insya Allah pastikan memilih developer yang amanah. Dan kita sudah mereview beberapa project, bisa dilihat di video-video kita sebelumnya. Ternyata banyak properti syariah yang amanah yang ada di Indonesia.
Jadi ketika kemarin sempat ramai sekali pemberitaan miring tentang properti syariah, di sini kami Rumah Halal Indonesia menjawab berita tersebut dengan kita review semua proyek-proyek properti syariah yang amanah yang ada di Indonesia. Artinya jangan digeneralisir, jangan langsung mencap jelek label syariahnya, karena kami dari developer properti syariah masih memiliki banyak sekali proyek-proyek properti syariah yang amanah. Seperti itu Pak ya. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Fuad telah berkenan bersedia untuk memberikan testimoninya. Terima kasih atas kesempatannya dan tetap support properti syariah Pak ya. Seperti itu. Baik Brother Sister Villa, terima kasih banyak. Jangan lupa pantengin terus channel Rumah Halal Indonesia, insya Allah bermanfaat apalagi bagi antum sekalian yang memang sedang mencari hunian yang sesuai dengan syariah. Silahkan klik subscribe, like, dan komen kalau ada yang ingin ditanyakan, dan jangan lupa share juga ke saudara-saudara antum sekalian yang memang mungkin sedang mencari hunian yang sesuai dengan syariah, karena properti syariah yang amanah adalah yang real project, real syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.